dan masjid Baitul Hikmah yang telah hadir di masjid yang mengadakan itu di Masjid Miftahul Jannah. Ini kami di kelurahan ada 4 masjid tergabung satu kelurahan. Baiklah Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Ibu? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Ibu-ibu rahimakumullah, apakah saya mau bertanya, ibu-ibu mau dicintai oleh Allah? Mau atau tidak? Tentu kita selalu mengatakan kita ingin dicintai Allah. Dari sebuah hadis Rasulullah SAW ada beberapa perkara yang bisa menyebabkan Allah mencintai kita. Yang pertama adalah memaafkan orang yang menzolimi kita. Orang kalau zalim sama kita sakit hati apa enggak? Ini banyak sekali kalau saya hadir di majelis taklim memberi pengarahan kepada ibu-ibu, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis. Banyak yang cerita tentang masalah ini. Masalah dendam, masalah sakit hati, masalah lingkungan toksik. Lingkungan toksik kan? Lingkungan yang menyebabkan kita itu terbelenggu dengan masalah. Banyak ibu-ibu. Sakit hati kita. Apalagi nanti sebenarnya kajian kita ini tafsir surat An-Nas ya. Nanti saya kasih tahu apa yang bisa menyebabkan kita itu kadang-kadang diganggu oleh syaitan. Makanya harus banyak-banyak surat membaca surat An-Nas. Tapi pembukaan ini kita bicara tentang mendapatkan cinta Allah. Memaafkan. Kalau kita di Ramadan itu ada satu doa ampuh, itu harus kita baca terus dari awal sampai akhir Ramadan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha memaafkan, maka maafkanlah kami. Bukan meminta ampun, tetapi minta dimaafkan Allah. Apa bedanya Ustazah? Kalau yang namanya minta ampun sama minta maaf. Minta Allah itu memaafkan kita sama mengampuni kita itu beda. Kalau yang namanya mengampuni, ya, kalau namanya mengampuni, ini ceritanya begini. Kalau yang disebut dengan ampunan itu biasanya kita mengharapkan ampunan Allah dengan banyak apa ibu? Beristighfar. Mungkin kita lalat astagfirullah. Mungkin mulut kita ngomong apa astagfirullah. Ya kan? Mungkin kita melakukan sesuatu tindakan yang menyebabkan orang lain susah astagfirullah. Beristighfar, memohon ampun. Nah, cerita tentang mohon ampun ini. Dulu ada seorang ulama yang punya anak nakal sekali. Anak ulama nakal, ya namanya anak-anak, ada yang tidak nakal. Bingunglah ulama ini, malu terus tiap hari dan melakukan anak. Akhirnya adalah dia punya kiat. Kiatnya apa ibu-ibu? Nak sini. Jadi hari itu hari pertama dia mencoba trik itu ibu-ibu. Kalau anak itu nakal, dipanggilnya, kamu sini nak. Kalau nakal tadi kan tidak dimarahi, tapi suruh ngambil paku. Mari kita ke belakang, di dinding situ. Kau tadi nakal, jadi sekali nakal kau cucukkan paku di dinding. Nah, satu ya kan. Hari itu berapa kali nakal? Ada 10 kali nakal. Ada 10 kali
kali berbuat dosa, ada 10 kali menzalimi orang, sebanyak itu paku itu dicucukkan di bibir. Besoknya macam itu lagi ya kan, nakal lagi, jahat lagi, tidak sholat, tidak ini segala macam, melawan sama orang tua, melawan guru, cucukkan lagi terus gitu kan. Lama-lama mungkin dia mikir juga, malu ya kan, banyak paku. Akhirnya setiap hari itu terjadi penurunan penunjukan paku di dinding. Lama berlalu, akhirnya tidak ada lagi paku itu yang dicucukkan di dinding kan. Begitu. Lama udah kan, ini sebanyak ini katanya kan yang dicucuk. Kelakuan aku galau katanya kan. Apa yang terjadi ibu? Makin lama makin habis. Hari-hari berlalu, tak ada lagi paku yang dicucukkan. Kata bapaknya, nak, tidak lagi nakal kan, tidak lagi jahat sama orang, tidak lagi malas sholat, tidak lagi malas ngaji, katanya kan. Nah sekarang mari kita buka setiap paku ini, setiap paku kita ucapkan 100 kali istighfar. Coba bang, satu paku 100 istighfar, itu lamanya gitu ya Bu ya. Ambil pakunya istighfar 100 kali, ambil lagi pakunya istighfar 100 kali, begitu terus. Lama juga itu berhari-hari ya kan mengerjakan itu. Nah sudah kan. Jadi satu dosa berapa tadi Bu? 100 istighfar. Itu sesuai dengan hadis Rasul. Jadi kalau kita salah ngomong dikit, kalau kita lalai dikit, mungkin bohong-bohong dikit, ya, istighfar 100 kali. Coba kalau misalnya sehari itu berapa kali kita melakukan kesalahan, harus berapa ratus istighfar harus kita ucapkan. Cuma kadang-kadang yang namanya mulut kita ini malas beristighfar, malas. Itu bicara ampunan dulu ya, belum memaafkan ini. Nah sekarang nak, paku sudah tercerabut dan engkau setelah beristighfar 100 kali pada setiap cucukan paku itu. Perhatikan nak, apa yang kau lihat di dinding? Apa Bu yang kau lihat di dinding kalau satu istighfar Pak? Ya, lubang. Itulah nak yang disebut dengan bekas dosa. Bekas dosa. Kalau itu dosanya pada Allah, bekasnya itu kadang-kadang nampak di perilaku sehari-hari. Kadang-kadang kita itu, kita mood sholat kita rajin. Tapi kadang-kadang yang namanya bekas, kadang-kadang di dalam jiwa ini sesekali malas sholat. Itu namanya bekas dosa. Bekas. Kalau di hati manusia, kalau kita zalim sama manusia, ya di hati manusia ada bekasnya. Itu namanya bekas dosa. Tetapi memang kita diampuni, tapi bekas dosanya masih ada. Masih ada bekas dosa. Makanya kalau melakukan kezaliman itu kita betul-betul harus, ya mau melakukan kezaliman maksudnya ya kita harus betul-betul. Ini nanti ada bekasnya. Nah itu perkara pertama. Lalu apa beda dengan memaafkan? Kenapa kita kalau Ramadan minta untuk dimaafkan? Bukan sekedar untuk diampuni. Karena puasa kita sudah menyebabkan kita diampuni. Maka tinggal meminta maaf kepada Allah. Meminta maaf kepada Allah. Bagaimana cara meminta maaf kepada Allah? Mari kita memaafkan manusia. Banyak saya temui kalau balik dari pengajian itu, saya sebentar saja. Ada saya waktu di daerah Teping ada masjid Al-Huda. Jadi dia cerita sambil nangis. Ini kita itu ada yang kurang suka sama saya di lingkungan saya. Tapi saya dengarnya itu dari orang lain. Sampai orang yang tidak suka sama saya itu bicara begini, walaupun dia meninggal dunia, walaupun saya meninggal dunia, saya nggak ingin dia naik ke rumah saya. Omongan apa itu? Saya bilang, ya dimaafkan saja. Ya kan dia nggak bicara di depan kita pribadi, ya kan mau memaafkan atau tidak. Tapi inilah kalau kita perempuan ini bicara masalah seperti itu sangat-sangat undang sekali. Karena kita perempuan ini main perasaan. Kita
kata Rasulullah, perempuan itu 9 perasaan 1 akal. Ya kalau nggak punya perasaan gimana kita ngurus anak sama suami kan gitu ya kan? Mengapa Allah itu ngasih kita 9 perasaan 1 akal? Ya kan? Sedangkan laki-laki 9 akal 1 perasaan. Iya kan? Itu bahasa psikologi ya Bu. Ya benar apa enggaknya nggak selalu seperti itu ya. Itunya itu bahasa psikologi dari Rasulullah bahwa kita perempuan itu memang disiapkan untuk mengelola rumah tangga. Kepemimpinan kita itu banyak di rumah tangga dan bapak-bapak bicaranya di ruang publik sehingga akalnya 9 dan 1 perasaan. Bicara memaafkan tadi. Jadi kalau memaafkan itu menganggap tidak ada. Ya. Ada doa di dalam Al-Quran itu. Ya. Di dalam Al-Quran itu kita berdoa kepada Allah agar kita itu diberi Allah ampunan dan juga dimaafkan kesalahan. Dimaafkan kesalahan. Karena kalau diamalkan kesalahan itu, kesalahan atau maksiat itu dianggap tidak ada. Kayak kita itu kalau memaafkan itu ya harus menganggap itu tidak ada, lupakan. Saya tadi bilang, Ibu kelihatannya apa Bu, kata Ibu pembina kita. Saya tim parenting. Saya biasa bergerak di parenting. Banyak orang yang seperti kata Mama, curhat dong Ma. Mama Dewi. Jadi begini Ibu, ada seorang perempuan, seorang ibu, 2 anak. Itu masa kecilnya kata-kata kurang bahagia. Jarang dipeluk, jarang disayang secara fisik. Jadi kalau misalnya bahasa cinta itu kan lebih ke banyak apa tuh? Ada taskin ya kan? Taskin menyentuh kulit. Menyentuh kulit itu diantaranya paling banyak itu memeluk. Memeluk itu ibu itu mengaktifkan hormon kebahagiaan. Kalau kita sering memeluk, kan kita kalau bertemu pengajian kan meluk ya, iya. Kalau ketemu cucu kita memeluk ya kan, nih gitu kan, apa sih memeluk? Kita juga dulu dengan anak-anak kita, dengan suami kita kan memeluk. Jadi kalau memeluk itu mengaktifkan hormon kebahagiaan. Apa fungsi hormon kebahagiaan itu? Cepat menyembuhkan luka. Cepat menyembuhkan luka. Apalagi kalau ada gesekan kulit. Dibelai, disayangi, ya kan? Itu mempercepat sembuhnya luka, mempercepat kesembuhan dari penyakit. Jadi dia itu ibu, klien saya itu dari kecil itu sering disalahkan. Bu, aku dapat 6, gitu kan? Makanya belajar di rumah. Anak kecil kan tahu kan? Kakak tahu tidak pun dapat 6 selama menjadi anak ibu. Usaha ya kan? Usaha Bu gitu ya. Belajar lagi dia Bu ya, dapat 8. Tetap salah juga. Karena kawan-kawannya 9-10 maksudnya itu kan. Dia 9-8 itu ukuran dia itu masih belum sukses katanya. Kalau dia melakukan sesuatu selalu kamu tetap salah. Sampai berpikir untuk apalah ngomong sama orang di luar aku. Sama bapaknya juga begitu. Ya tengok ya, ayah tuh mirip Ariel Peter Pan. Saudara kan? Pola kau gitu. Apa yang terjadi? Ngomong samanya kayak gitu. Gak ada kenangan indah. Kenapa saya ngulas di pengajian itu? Kadang-kadang ini lewat. Kalau kita ngaji itu ngajinya ngaji supaya jangan tidak sholat.
sholat. Tapi untuk bagian kejiwaan ini jarang disentuh. Sakit ya, sampai kemudian dia menikah. Nah menikah itu, dia itu paling takut kalau suaminya itu melihat dia dalam kondisi salah. Jadi dia tuh harus bangun pagi-pagi, tuh beberes rumah segala macam. Jadi kalau misalnya suaminya itu sudah menunjukkan rasa tidak salah itu, rasa takutnya kuat. Akhirnya apa ibu? Dia sering mendiamkan suaminya dan jarang berkomunikasi. Ya mendiamkan kata suaminya, ya aku marah tidak dengan aku katanya. Jadi dia nggak bisa untuk protes itu, dia nggak bisa. Sampai tak pernah suaminya itu mohon maaf dia pernah membonceng gadis. Jadi dia kan merasa marah, suaminya itu selingkuh. Dia nggak bisa protes. Mungkin kalau tipe kan ibu-ibu yang bahagia kan, bapak jadi ini siapa? Pasti gonceng siapa tadi? Banyak cerita orang luar bapak gonceng siapa gitu kan? Tapi orang ibu yang bahagia pasti dia langsung kan, ini hak milik saya, ngaku ada orang yang ganggu ya kan? Berani dia protes, tapi ini enggak masuk ke dalam. Cara dia marah tuh diam gitu ya, nggak bisa ngomong apa-apa. Sampai kemudian ya ibu, karena sering mendiamkan, karena sering tidak komunikasi, karena sering suaminya kecewa dengan dia, ujung-ujungnya talak satu. Ditalak pun dia nggak bilang ngomong, kenapa bapak nalak saya, aku salah saya. Sebenarnya itu bisa diakhir, ya kan dicabut talak itu boleh. Ya protes boleh. Boleh protes kan? Nanti oh ya sudah cabut, boleh dicabut talak itu. Ya. Apalagi talak dalam kondisi mana tidak syah. Talak itu harus dalam kondisi aku talak kamu gitu ya kan, aku kembalikan pada orang tuamu dan sejak ini hakku dan hakku sudah habis. Nah itu nggak bisa, dia nggak bisa begitu. Ayo datanglah ke psikiater. Apa kata psikiater? Ibu itu mengalami disorder kompleks, masuk dalam kategori depresi. Tapi ujungnya apa? Akhirnya dia ikut bimbingan, ikut seminar, ikut pelatihan, menghadap dan bicara dengan orang-orang yang bisa diajak bicara, termasuk bicara sama saya. Hanya satu kata, maafkanlah. Memaafkan. Tadi apa kalau memaafkan dulu? Menganggap tidak ada. Sudahlah selesai. Jangan diingat lagi. Itu salah satu amal yang menyebabkan Allah mencintai kita. Maafkan. Udahlah, tidak usah lagi ingat-ingat lagi. Lupakanlah, maafkanlah. Kata Allah dan Rasulnya, itu salah satu amal yang menyebabkan Allah mencintai. Sejahat-jahat orang itu kepada kita, maafkan. Maafkan. Yang kedua, ibu-ibu, memberi kepada yang tak pernah memberi kepada kita. Tak pernah nunjuk itu deh bu. Ya, apalagi kalau sebenarnya dia juga nggak baik sama kita, maka paling baik kita memberinya. Memberi, kata Rasulullah, kepada yang tak pernah memberi. Ini bukannya pelit, hemat. Mungkin orang yang hemat itu kan memang patut sekali kita beri, sering kita beri. Karena apa? Karena dia menghalangi sesuatu yang baik untuk diberikan Allah kepada makhluk. Jadi dia cukup dengan rezekinya aja, cukuplah kami mereka tak sana dikasih ke orang lain. Tetapi kaidahnya untuk mendapatkan cinta Allah itu ibu memberi kepada yang tak pernah memberi. Yang ketiga yang menyebabkan Allah mencintai kita, ibu ini ibu paling suka, pasti memperbanyak langkah ke masjid. Memperbanyak langkah. Mudah-mudahan kaki kita nanti di yaumul hisab akan bicara bahwa kaki kita sering melangkah ke masjid. Nah bicara tentang melangkah ke masjid inilah. Jadi saya dengar Bu Ketua saya nggak menyinggung masalah, memang masalah kepemimpinan itu masalah kerinduan yang mau mengambil tampuk kepemimpinan. Kalau memang nggak mau ya nanti Allah cabut. Tapi kalau memang
kita mau Allah kasih kepemimpinan itu. Ya. Karena ada kata kulillahumma malikal mulk, ya kan? Tu'timul kaman tasya wa tanzi'ul kaman tasya. Wahai Allah yang menguasai kekuasaan, engkau beri kekuasaan kepada yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari yang kau kehendaki. Tapi saya nggak bicara masalah suka atau enggaknya Ibu Ketua. Kita berbicara di ruang dakwah. Tadi bicara kamu memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid. Saya masih ingat di tahun tsunami, terjadinya tsunami itu, salah satu yang mengangkat bantuan dari Bengkulu itu tim dari suami saya. Jadi cerita ini real, bicara tentang masjid ini. Jadi bantuan itu hanya bisa sampai ke tapak tuan waktu tsunami Aceh. Jadi semua posko itu hanya sampai tapak tuan. Posko yang paling besar itu diantaranya posko bantuan pakaian dan obat-obatan. Kalau makanan itu beda, ya kan ada ini, dapur umum. Dari Bengkulu ini berapa truk diantar. Ya. Tahu nggak Ibu? Tempat posko baju obat-obatan itu letaknya di masjid di tepi pantai di tapak tuan. Jadi kalau ini posko di masjid ini, itu pantai itu gedung sebelah itu. Tidak usah apa-apa tapak tuan itu. Sekian kilometer dari tapak tuan itu ada Melabuh. Melabuh itu hancur sehancur-hancurnya. Padahal sama-sama di pinggir garis pantai itu. Tapi tapak tuan nggak kena, Melabuh kena. Apa Ibu ini Mbak? Karena di situ di tapak tuan itu, di masjid tepi pantai itu, disitulah terjadi zikir. Jadi masyarakat itu berzikir waktu akhir tahun itu. Sedangkan di Melabuh terjadi pesta. Kita tahu lah kalau yang namanya pesta, ya kan? Suasananya sangat mengerikan. Segala batas halal haram itu ada tentu lagi. Nah itu yang terjadi tentang masalah memakmurkan masjid. Jadi masjid ini adalah kalau dikatakan tiang-tiang bumi. Di situ masjid dimakmurkan, di situ pula ya Allah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sampai ketika peristiwa Palu itu, ada masjid yang nggak pernah di situ orang sholat, balik ke tempat masyarakat Perumnas yang di mana masjidnya rame. Karena pemet di situ mungkin kata masjid, aku di sini tidak dikunjungi, pindah lah katanya kan. Karena udah masjid bergeser gitu kan, nggak hancur tapi dia bergeser. Jadi memakmurkan masjid itu bagian dari tegaknya dakwah ilallah. Itu bukan pengurus-pengurus masjid semua. Berbahagialah dan berbanggalah di hadapan Allah nanti ketika kaki kita, tubuh kita akan bicara, ya kan? Apa hak agama kamu di dalam diri kamu? Maka seluruh anggota tubuh kita nanti akan bicara di hadapan Allah. Aku memakmurkan masjid. Aku datang ke masjid. Aku sholat di masjid. Aku ngaji di masjid. Ya, aku rapat di masjid. Itu diantaranya nanti akan bersaksi ketika lidah kita tidak bisa dibicara. Jadi kita pikirkan itu masa setelah dunia ini berlalu ketika kita beramal. Orientasi kita di sana. Nah ibu yang dirahmati Allah, setengah 3 asar bentar lagi ya. Jadi ibu, jadi kata kuncinya tadi apa ibu? Memaafkan. Itu yang kedua. Sebenarnya ini ingin saya bagi beberapa masjid saya mengajarkan muwazzatain. Kemarin di Masjid Nurul Huda itu surat Al-Falaq. Nah sekarang di masjid ini surat An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas itu ibu adalah 2 surat yang sejoli karena serempak diturunkan Allah.
disebut al-muwazzatain, yaitu dua surat penjaga atau pelindung. Tapi karena waktu kita dikit, jadi kita An-Nas aja. Apa surat An-Nas artinya ini? Manusia. Jadi ini surat yang berkenaan kata Allah agar menjadi penjaga kita ketika berhadapan dengan manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabbin nas. Aku harus berlindung kepada Rabbin nas. Ilahin nas, Malikin nas, Ilahin nas. 3 kali di dalam surat itu Allah memberitahukan kekuasaannya. Apa sebab surat ini turun? Karena Nabi itu disihir. Nabi disihir, bukan bahas masalah sihirnya. Allah tuh tidak ngajarkan dengan kita bahwa sebaik-baik penjaga itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Di luar konteks kita tuh siapa? Nabi sekalipun kena. Walaupun kita tahu Nabi itu dilindungi Allah, tetapi Allah itu tidak ngajarkan kita kok Nabi aja bisa kena, apalagi umatnya. Jadi Nabi itu disihir. Sakit 2 bulan, dan badan beliau kurus. Allah mengutus malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jadi spesifik untuk surat Al-Falaq dan An-Nas ini 2 malaikat sekali turun. Di dalam beberapa tafsir diceritakan begitu. Walaupun beberapa mufassir nggak mau membahas masalah sihir Rasulullah ini. Apa sih Nabi disihir, ya kan? Berkurang ruah beliau, enggak. Artinya Allah itu enggak ngajarkan, oh inilah surat yang nanti kalau kamu baca aku melindungimu. Termasuk nabimu aku lindungi, kamu pun begitu. Sakit 2 bulan, kurus badan beliau itu. Lalu berkatalah malaikat Jibril, Qul a'udzu birabbil falaq, terus sampai akhir. Berapa jumlahnya itu? Surah Al-Falaq 5. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada 6. Berapa jumlahnya? 5 tambah 6? Jadi malaikat Mikail kemudian menuju sumur di tepi kota Mekah dan mengambil sihir. Jadi kalau kita itu seperti ikatan, diikat dengan rambut. Jumlahnya 11 ikatan. Ketika dibacakan, dan maka Jibril mengajarkan, Qul a'udzu birabbil falaq, putus 1 ikatan. Diikat dengan apa? Rambut Rasulullah. Jadi Rasulullah itu punya tukang sihir. Nah, dalam kitab Zadul Ma'ad itu Maula atau sahaya Rasulullah, kata kita pembantu Mbak Jalan Kiri Ibu ya. Nah itu ada juga tukang sisir. Nah sisir Rasulullah itu dari tulang-tulang ya. Tulang ikan atau tulang apa gitu ya, yang rapat-rapat gitu. Kan kalau disisir, kita tahu lah kan kalau disisir itu yang paling tulang, kalau kita plastik atau ikan kan untuk sisir kita itu. Nah itu tulang jelas sudah jatuh. Dan kita tahu namanya sisir itu pasti ada rambut-rambut nempel. Lalu seorang Yahudi bernama Nabi bin Al-Asam minta dengan tukang sisir itu, mintalah aku tulang sama rambut Nabi Muhammad itu. Maka diikatkannya dengan sihir tadi 11 ikatan. Ketika dibaca Qul a'udzu birabbil falaq, putusan min syarri ma khalaq gitu kan, dan seterusnya. Ada 6 putus dari surah Al-Falaq. Baca lagi Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan seterusnya. 11 putus semua. Terbukalah sihir itu. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan air sumur itu berwarna merah.
dua surat itu menyebabkan sihir tidak berfungsi. Paling saya masuk. Mengapa kita harus membaca surat itu di pagi dan petang, habis sholat, ya kan? Atau dalam kondisi takut, atau dalam kondisi cemas? Karena itu peluang-peluang setan. Dan alhamdulillah setelah itu Rasulullah sehat kembali. Nah, balik ke surat ini tadi. Jadi disebut 3 kali. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kekuasaan Allah di situ. Kata yang namanya Rabbin nas itu artinya mengapa kita minta perlindungan kepada Rabbin nas? Kata-kata Rabb itu ada 3 makna. Yang pertama itu sebagai pencipta. Rabb. Ibu-ibu sering baca doa kan? Rabbana, Rabbana. Ya kan? Artinya kita tuh minta ya yang menciptakan kami. Yang kedua apa maknanya? Yang memberi kami rezeki. Jadi kalau kita ngomong Rabb, ya kan? Berarti di situ kita minta kepada Allah yang memberi rezeki. Kata Rabb yang ketiga, kepada Allah yang mengatur serta memelihara. Kita minta dengan kekuasaan itu. Malikin nas, kepada raja manusia. Kenapa disebut raja manusia? Karena Allah itulah yang menentukan hukum untuk kita. Contoh hukum Allah yang ada di dunia, yang namanya air hujan itu dari laut naik jadi awan, ya kan? Awan dibawa angin, kemudian turunlah hujan. Itu namanya sunatullah. Itu yang berkuasa untuk itu siapa? Allah. Ya. Allah yang ngatur hujan kita itu. Contoh kelahiran. Ada yang namanya rahim itu, kata orang pantang kesenggol dikit jadi anaknya. Tapi ada juga orang yang berbagai macam usaha, ya kan, dengan berbagai macam pengobatan tidak ada anak. Itu hukum Allah. Allah yang menentukan manusia punya ngasih anak, manusia punya nggak ngasih anak. Raja manusia. Maka kita pun berdoa, ya Allah, lindungi kami. Wahai Malikin Nas, lindungi kami. Yang terakhir, Ilahin Nas. Ini ibu pakamkan niat. Kenapa Allah sampai menyebut 3 kali? Ya, di surat itu 3 kali disebut nama Allah. Kalau di surat Al-Falaq cuma sekali. Tapi untuk 4 kejahatan eksternal. Ilahin Nas, apa makna ilah? Zat yang disembah, zat yang ditaati, zat yang ditakuti azab. Kita minta perlindungan untuk 3 kekuasaan Allah, kepada 3 kekuasaan Allah. Cuma untuk 1 kemudaratan. Apa ibu-ibu? Min syarril waswasil khannas, dari keburukan, kejahatan. Kalau kata waswasil khannas itu, waswas itu bisikan-bisikan. Kalau khannas bu, khannas itu yang mengintai-intai yang bersembunyi. Jadi kejahatan itu akan dinikmati oleh orang yang dia itu jauh dari Allah. Jadi kata khannas itu, dia itu menunggu ini orang lagi zikir apa enggak ya. Nah, dia lagi enggak zikir, saya masuk. Itu masuk khannas itu. Jadi dia menunggu-nunggu yang mau diserangnya dengan was-was itu lalai. Jauh dari Allah. Adalah. Nah, kita perempuan ini punya beberapa kelemahan. Dan mudah-mudahan kelemahan ini itu kita dilindungi Allah ketika kelemahan ini datang sama kita. Yang pertama, ketika terlalu marah. Kalau marah, kita itu dalam kondisi lemah. Gampang sekali emosi, gampang sekali diprovokasi. Jangan terlalu marah. Yang kedua, terlalu takut. Kita perempuan suka takut. Maka
mencari peluang di mana kita sangat takut. Disitulah dia menimbulkan was-was atau kekhawatiran. Kita kan perempuan suka gitu ya, udah beres semua disiapin, masih juga apalagi yang kurangnya, apalagi yang kurang. Terus mempunyai prediksi-prediksi, jangan-jangan, gitu kan? Lalu begitu. Padahal kita tuh sebenarnya sudah siap. Nah, kalau kita sudah siap, kalau orang beriman itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu prinsip. Jadi tidak ada lagi yang namanya ketakutan, kekhawatiran itu. Nggak boleh itu. Dan peluang kekhawatiran itu akan menimpa orang yang lemah. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Perasaan was-was atau khawatir yang menyerang sudur itu dada. Apa yang disebut dengan dada itu? Jantung. Karena apa? Jantung itu tempat peredaran darah. Jadi yang namanya setan itu, khannas itu ibu-ibu, itu berjalan di pembuluh darah. Makanya kita kan kalau lagi marah, ya bu, ya lagi takut gitu, itu menetralkan pernapasan. Ayo bu, seru dulu, minum dulu. Disuruh bertenang dulu, menenangkan jantung. Karena kalau saya baca di masalah psikolog itu ya, kalau kita terlalu takut, terlalu marah, terlalu cemas, itu kerja jantung itu 60 kali lipat bertambah berat. Beda dengan orang kalau misalnya dia dengar berita, bu, berita bahagia, alhamdulillah. Berita yang menyedihkan, innalillah. Berita yang mengejutkan, masya Allah. Terkoneksi terus sama Allah ya, kondisinya. Ada lagi yang menyebabkan perempuan lemah, ini yang keempat, terlalu lelah. Capean. Ini sering kalau misalnya suka rukiah itu, Pak Ganda, itu banyak karena faktor lelah. Jadi kalau memang kita perempuan itu nggak boleh terlalu lelah. Ini mama-mama, jangan kesekunian kalau pegal itu. Ya kan badannya ada batasnya. Kalau dia nak tidur kan. Kalau dia nak makan, kalau nak minum. Berarti apa yang namanya zalim itu bukan sekedar dosa kayak orang, dosa kayak diri kita tidak menunaikan hak itu juga dosa. Dia nak tidur, tapi kita suruh tidur. Lah jam 2 mah, udah lah ya kan, mesti juga ya kan, enggak boleh gitu ya. Kalau memang mau tidur harus tidur. Ya, nah itu khannas yang mencari peluang. Apa bu yang nanti akan menyebabkan kita akan berlebihan dalam kecemasan? Perempuan itu paling sering diserang oleh kecemasan. Benar apa tidak? Makanya diajak kita belajar surat An-Nas. Apalagi kalau misalnya itu serangannya dua, kecemasan dari kita sendiri yang dibisikkan oleh setan, minal jinnati, bisikan manusia juga. Nanti marah kita, marah karena sebuah keadaan. Yang di sini ngoponi ya kan? Gitu. Woi tambah ya kan kita kan? Gitu. Ya seperti kata apa? Muhammad Abdul itu, kondisi-kondisi kita dalam kondisi 4 hal yang lemah tadi, disitulah letak setan itu mengintai-intai. Dia dalam kondisi marah tapi tetap dalam kondisi zikrullah, tidak berani dia, tidak akan terprovokasi. Orang yang dalam kondisi marah dia tetap ingat sama Allah, dalam kondisi takut dia tetap ingat sama Allah, dalam kondisi apa tadi lelah tetap ingat sama Allah, dalam kondisi sedih dia tidak tetap teringat sama Allah. Itu susah untuk diprovokasi. Dulu ada ya bu, ya saya punya teman, seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak. Jadi suaminya itu sakit, kata dokter, bu, bapak nggak boleh makan ini. Karena dia tuh lelah, suami sakit, nggak ngurus anak, nggak cari duit dulu, ya. Semuanya masuk ke melodi dia tadi kan. Lelah, sedih, cemas, takut, ada galau di dia. Artinya apa bu?
Dia tidak mau baca koran, tidak mau nonton TV, tidak mau buka HP, tidak mau banyak bergaul ke orang, tidak mau belanja pasar. Ya kok kalau di TV yang diberitakan tuh makanan-makanan yang mengandung apa? Mulai cemas kan? Tidak baca belanja. Baca lagi di media sosial banyak informasi-informasi hoax gitu kan? Nah, dilarang memakan ini kan? Udah ada segalanya takut dia belanja tuh. Nah itu, ibu saja jawab nggak boleh kayak gitu. Masa iya kita sampai semua takut beli telur ada telur beracun ada telur palsu. Apa iya gitu? Saya bilang, woi kata saya mereka ngomongin dia PPSP. Kalau namanya Bengkulu tidak ada sebetulnya. Tidak ada namanya daging itu ya, daging apa tuh istrinya itu bukan ya, yang dioplos itu ya, yang dijemput sama nggak ada. Belilah ke pasar-pasar kita dengan namanya daging itu jam 12 siang tidak ditemukan lagi, laris kayak gitu. Dari namanya daging itu sampai malam atau berapa ya kan? Pasti kalau di Bengkulu itu semuanya masih pure, masih asli. Lama dia tuh mengobati penyakit kejiwaan dia itu lama karena kecemasan. Alhasil anak-anaknya itu makan apa? Nah itu kita kan lakinya yang sakit makan apa? Karena zulim pula kalau kayak gitu. Itu yang namanya was-was ya kalau mas. Mudah terprovokasi, mudah sedih, mudah marah, mudah emosi. Kita itu jangan sampai, apalagi kalau memilah di WhatsApp group, ya, memilah dari Facebook, memilah dari Twitter, dari Instagram. Hati-hati dengan informasi yang menyebabkan kita itu menjadi was-wasil khannas. Nah, itu banyak ini yang cerita-cerita ya kan yang banyak. Yang penting bagi kita itu untuk abaikan. Penting bagi kita untuk tetap terkoneksi dengan Allah. Dengan apa itu? Berzikir kepada Allah. Makanya Allah itu melansir di dalam Al-Quran orang-orang yang memang akan jauh dari Allah itu akan mudah lupa dengan dirinya. Padahal dia bisa jadi informasi yang akurat di luar. Nanya dengan para medis, nanya dengan ahli kesehatan, nanya dengan pemimpin, nanya dengan struktur pemerintah, ya, supaya tidak mudah terprovokasi. Termasuk juga kecemasan-kecemasan pribadi kita. Contohnya kecemasan akan masa depan, kecemasan dengan rezeki, kecemasan tentang jodoh, kecemasan tentang keselamatan. Makanya kata Allah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bacanya kapan Bu? Sudah salat subuh, sudah salat maghrib. Sudah salat subuh itu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sudah salat maghrib juga begitu. Nah kalau kita itu biasanya ini dari saya baca dalam tafsir Buya Hamka. Dia itu datuk sama bapaknya itu ulama. Jadi karena beliau juga ulama itu dari kecil sudah kelihatan ulama. Jadi dia melihat perilaku orang tuanya termasuk datuk sama bapaknya. Kalau mau tidur itu datuknya itu nangkuk begini. Jadi waktu dulu pucuk ranjang nangkuk begini. Ditangkupkan itu cerita yang dalam tafsir Al-Ansar. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kemudian begini. Kemudian diusapkanlah ke kepala yang mana akan terbuka ketika tidur. Dan itu juga merupakan hadis Rasulullah. Jadi kalau punya anak, punya cucu, punya anak tidur itu tadi surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Kemudian kita baca, kemudian kita tiupkan ke telap. Jadi seakan-akan kita tuh menumpahkan 3 surat itu di pucuk tangan kita, kemudian diusapkan ke kepala anak sama cucu. Ada yang memilih 3 kali, kan ada pula yang hanya 1 kali. Kalau tadi itu 1 kali saja, 3 kali lebih baik. Nah, itu diusapkan ke kepala, ke badan. Ya.
bagi ibu-ibu yang banyak sibuk di luar. Nah, berangkat dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, baca dua surat ini. Di luar tubuh tidak cuma setan, setan itu juga ada dari manusia. Iya. Minal jin dan tuan nas. Kan dikatakan apa jin dan tuan nas itu setan itu dari jin dan manusia. Mengapa saya banyak membahas masalah waswasil khannas? Karena waswasil khannas itu adalah kelemahan syaitan. Ketika kita terceming, khawatir, takut berlebihan, disitulah syaitan itu sedang menguasai hati kita. Fi sudurin nas. Karena ada gitu kan? Ada semisal apa hipnotis, gini aja. Aduh keluarlah cincin kita, jam kita, tas kita, laptop kita, ya kan? Itu ada cerita ponakan saya. Ponakan saya itu tahun berapa itu kuliah di UNIF, di kedokteran. Jadi dia punya 3 teman, bawalah dari UNIF itu ke Lingkar Timur, rumahnya di Lingkar Timur. Jadi karena kebiasaan ya namanya ponakan itu kalau dia pergi itu baca Al-Falaq An-Nas itu dari rumah. Jadi sudah diturunkan ponakan saya itu ternyata temennya yang 2 orang tadi itu dihipnotis di angkot itu. Jadi sampai di masjid di dekat simpang Masjid Muhajirin Lingkar Timur itu disuruh turun, kemudian disuruh mencopot semua jam, duit, laptop, keluar semua. Alhamdulillah ditemukan menjelang maghrib oleh sanaknya kebetulan lewat. Kenapa kok disiko gitu? Nah Bali om katanya. Kenapa kamu cuma berdua di sini? Gak tahu katanya. Jadi pas sudah itu udah dinginnya di dalam linglung anak 2 orang sampai menjelang maghrib baru pulang. Kejadian hipnotis. Alhamdulillah ini. Nah itu buah dari kita belajar surat An-Nas ini. Sebaik-baik pelindung itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah hendak melindungi hambanya, mau seluruh dunia yang celakakan kita tidak akan bisa. Tapi kalau Allah hendak memudaratkan hambanya, walaupun kita sedunia ini melindungi, tetap tak bisa melindungi. Kalau Allah hendak memberi musibah. Jadi marilah kita selalu dekat dengan Allah, terkoneksi sama Allah dimanapun kita berada. Dengan apa ibu selalu dalam kondisi zikrullah, ya zikrullah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membawa acara kita berarti dan masjid baik yang telah hadir di masjid yang mengadakan ibu di masjid Miftahul Jannah. Ini kami kelurahan ada 4 masjid tergabung satu kelurahan. Baiklah ibu-ibu, acara kita mulai. Masjid Al-Muhtadin dan Masjid Baitul Hikmah. Terima kasih telah hadir di Masjid Miftahul Jannah ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka kajian rutin Permata Padang Jati. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Ibu-ibu yang saya hormati, sebenarnya posisi saya bukan ketua, posisi saya sebagai sekretaris di Permata. Mungkin ini bisa kita diskusikan bersama. Masalah ketua kita sekarang ini Ibu Neti dari Masjid Al-Muhtadin. Dari awal dia sudah menolak untuk tidak dipilih jadi ketua karena memang kesibukannya. Tapi kita bersama yang memaksa dia kan. Jadi sekarang dia sudah mengundurkan diri.
Jadi kita harapkan bersama, karena jabatan per masjid itu satu-satu, kan kita serahkan ke Masjid Al-Muhtadin untuk memilih perwakilannya untuk jadi ketua. Perlu saya sampaikan, bagi ibu-ibu yang tidak hadir rapat waktu itu, susunan pengurus permata kita berdasarkan per masjid itu ada satu